Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Para alumni di mana saja berada, para santri yang kami cintai, dan juga semua kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menuruti apa yang diharapkan oleh pengurus Pondok Pesantren Tarbiyatul Thalabah Keranji, Paciran, Lamongan, akan mengadakan suatu kegiatan cetar. Apa itu cetar? Ceramah sebentar dalam menyongsong bulan suci Ramadan ini. Dan saya dibagi atau diberi tugas untuk menerangkan tentang keutamaan Qiyamul Lail. Jadi saya dimohon untuk memberikan keterangan tentang masalah Qiyamul Lail. Masalah Qiyamul Lail ini nanti akan saya sampaikan dengan 4 poin saja, karena mengingat waktu yang sangat terbatas sekali. Qiyamul Lail, untuk poin yang pertama, yaitu apa yang disebut dengan Qiyamul Lail. Kemudian poin yang kedua, mana dalilnya Qiyamul Lail. Kemudian poin yang ketiga, apa fadilah dan apa hikmahnya Qiyamul Lail. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu apa jaminan orang yang melakukan salatul lail. Nah, untuk poin yang pertama, yaitu masalah apa Qiyamul Lail itu. Maka di sini saya sampaikan bahwa Qiyamul Lail adalah bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata atau 2 kalimat, yaitu qiyam dan al-lail. Qiyam adalah bermakna berdiri atau bangun, sedangkan al-lail adalah di waktu malam. Jadi Qiyamul Lail menurut arti harfiahnya adalah bangun di waktu malam. Entah itu nanti bangunnya karena ada kebutuhan apa, apakah kebutuhan jalan-jalan atau mungkin kebutuhan di kamar mandi dan sebagainya. Namun yang dimaksud Qiyamul Lail ini adalah orang yang melakukan sholat atau mengerjakan sholat di waktu malam hari. Itulah yang namanya Qiyamul Lail. Kemudian sholat di malam hari itu ada 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu
sholat fardu atau sholat wajib. Nah, sholat fardu ini yang sudah biasa kita laksanakan di malam hari, yaitu sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Adapun sholat sunat, sholat sunat ini pun ada dua macam. Yang pertama yaitu sholat sunat rawatib, dan yang kedua sholat sunat ghairu rawatib. Nah, ini supaya kita mengerti apa sholat sunat rawatib itu. Sholat sunat rawatib adalah sholat sunat yang mengikuti sholat fardu. Kalau di malam hari yang mengikuti sholat maghrib, isya, dan subuh. Adapun sholat rawatib untuk sholat maghrib ini yang bagus adalah ba'diyahnya. Kemudian yang isya juga ba'diyah. Adapun sholat subuh ini adalah qabliyah. Ini untuk sholat sunat rawatib yang mengikuti sholat fardu. Yang kedua, sholat sunat ghairu rawatib. Sholat sunat ghairu rawatib itu adalah sholat sunat yang tidak mengikuti sholat fardu. Contohnya seperti sholat taraweh, sholat witir, sholat tahajud, dan banyak sekali sholat-sholat yang lain. Itu namanya sholat sunat ghairu rawatib. Nah, dalam kesempatan ini yang kita bahas adalah keutamaan qiyamul lail. Maka yang diutamakan dalam qiyamul lail adalah sholat tahajud. Itu sholat di malam hari sesudah jam 12 atau 3 jam sebelum sholat subuh. Nah, untuk membahas masalah qiyamul lail ini, yang pertama, poin pertama sudah kita sampaikan. Kemudian poin yang kedua yaitu mana dalilnya qiyamul lail itu. Dalil dalam Al-Quran dan hadis Nabi sebetulnya banyak sekali. Dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 1, 2, 3, dan 4. Juga di surat Al-Isra ayat 78 dan 79. Namun yang akan saya sampaikan di sini yaitu hanya satu ayat saja, yaitu sholat lail dalil Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam bersolatlah tahajud engkau untuk menambah pahala bagi kamu. Semoga Tuhan kamu mengangkat derajat kamu di tempat yang terpuji. Ini dalil yang pertama, yaitu fatahajjad bihi nafilatan lak. Khitabnya kepada Nabi Muhammad, disuruh untuk bersolat tahajud. Namun imbasnya bukan hanya Rasulullah saja, tapi umat-umatnya ini diharapkan untuk menjalankan sholat tahajud. Kemudian dalil dalam hadis Nabi, saya hanya mengambil satu saja, yaitu dari sahabat Abdullah bin Salam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imul ji'an wa at'imul ta'am wasilul arham wasallu wan nasuniyam.
tadkhulul jannata bisalam. Rawahu Tirmidzi wal Hakim. Maksudnya untuk hadis Nabi ini yaitu afsus salam, tebarkanlah salam, tebarkanlah beruluk salam. Kemudian yang kedua, wa'atimut ta'am, berilah makanan, memberi makanan kepada orang yang membutuhkan, terutama fakir dan miskin. Dan yang ketiga, wasilul arham, sambunglah famili atau silaturahim. Dan yang keempat, nah yang keempat inilah yang sebagai fokusnya dalam pembicaraan ini, wasallu wan nasu niyam, dan salatlah kamu di waktu malam sedang manusia saat itu adalah tidur nyenyak. Apa hasilnya melaksanakan 4 macam itu? Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan dimasukkan, akan masuk surga dengan selamat dan bahagia. Karena itu marilah di dalam hari-hari ini atau pada waktu bulan puasa Ramadan kita selalu melaksanakan sholat malam. Dalilnya tadi sudah kita sampaikan untuk poin yang kedua. Sekarang kita lanjutkan poin yang ketiga, yaitu apa hikmah dan fadilahnya qiyamul lail. Sebetulnya hikmah dan fadilahnya qiyamul lail ini juga banyak sekali di dalam kitab-kitab. Saya hanya menerangkan 3 saja yang pokok atau yang penting. Fadilahnya atau hikmahnya orang melakukan sholatul lail atau qiyamul lail itu saya ambil 3. Yang pertama, fadilahnya yaitu bisa menambahkan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita bertaqarrub pada Allah itu kita sebagai makhluk dan Allah sebagai khalik. Kita saling cinta kepada Allah dan Allah juga mencintai kita. Dengan adanya cinta sama cinta ini, maka akan bisa menambah taqarrub kita kepada Allah, mendekatkan diri. Maka termasuk munajat kepada Allah ini bisa menambah taqarrub pada Allah. Jadi orang yang melaksanakan qiyamul lail ini bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan adanya kedekatan kita dengan Allah, Allah akan memberi kasih sayang kepada kita dan akan mengabulkan beberapa permohonan dan permintaan kita. Kemudian hikmah atau fadilah yang kedua yaitu memupuk keimanan, ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, takwa dan taat ini sangat penting bagi kita sebagai makhluk Allah dan sebagai umat Nabi Muhammad. Dan iman, takwa dan taat ini bisa subur kalau kita pupuk dengan baik. Maka salah satu di antara memupuk keimanan, ketakwaan dan ketaatan kepada Allah ini adalah melakukan sholat malam atau qiyamul lail. Ini fadilah atau hikmah yang kedua. Untuk fadilah atau nikmat yang fadilah atau hikmah yang ketiga yaitu meningkatkan kesyukuran kita manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa meningkatkan kesabaran kita manakala kita mendapatkan ujian, mendapatkan
ujian atau mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita melaksanakan atau menjalankan sholat malam, kesyukuran kita dan kesabaran kita pada Allah ini akan bisa meningkat. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir yaitu apa jaminan kita untuk melaksanakan qiyamul lail. Jaminan kita melaksanakan qiyamul lail ini sebetulnya di dalam dalil poin yang kedua tadi sudah ada, yaitu di ayat suci Al-Quran diterangkan di sana, asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga engkau mendapatkan derajat yang tinggi, mendapatkan tempat yang terpuji. Itu jaminannya orang melaksanakan salatul lail. Kemudian ada hubungannya juga dengan hadis yang telah saya sampaikan di depan tadi, yaitu tadkhulul jannata bisalam. Jadi maqam mahmuda, tempat yang tinggi atau tempat yang terpuji, ini adalah surga milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, orang yang mau melaksanakan qiyamul lail atau salat malam itu nanti akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan tempat yang terpuji, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang paling akhir, saya berpesan kepada diri saya sendiri juga kepada Anda sekalian, marilah di bulan puasa ini kita tingkatkan amal ibadah kita, sholat kita, taraweh kita, terutama anak-anak kita yang ada di pondok pesantren atau mungkin ada yang di rumah. Maka jangan sampai kita tinggalkan sholat taraweh, jangan sampai kita tinggalkan membaca Al-Quran, mengaji kitab dan sebagainya. Dan perbanyaklah berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan umur panjang kepada kita sekalian, sehingga bisa menemui atau menjumpai di bulan Ramadan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menakdirkan kita semua bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Dan semoga Allah Ta'ala menerima, mengabulkan semua amal-amal kesayangan, amal-amal kebaikan kita, dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.